tidak bahagia kalau kita hidup di negeri kita tercinta ini, Zamrud Khatulistiwa yang begitu indah ya. Namun semuanya itu memang ya, keindahan dan kelestarian alam yang kita miliki ini kalau bukan kita sendiri yang menjaganya juga tidak akan bermanfaat juga bagi kita ya. Terutama buat kita yang ada di Banyuwangi. Kita tahu ya, alam Banyuwangi ini begitu melimpah ya, dan begitu banyak yang memang harus kita jaga. Nah, kelestariannya, utamanya juga pohon-pohon ya, dan yang terpenting adalah sumber mata air kita ini yang memang patut untuk tetap kita jaga, karena ini memang untuk keberlanjutan hidup kita ya sebagai manusia, termasuk untuk anak cucu kita. Nah, seimbang dengan hal itu, pemerintah daerah Banyuwangi ini juga akan menggelar sebuah festival. Kalau menyebut namanya ini kayak masih baru di rangkaian Banyuwangi Festival, karena beberapa tahun sebelumnya belum pernah terdengar Festival Mentari. Nah, Festival Mentari kadung jarum Banyuwangi iki opo festival srengenge takon. Nah, pagi hari ini saya sudah bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi, Bu Husnul. Selamat pagi, Bu Husnul. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Kalau sudah ngelihat Bu Husnul memang kelihatannya seger gitu ya. Seperti ini di daunan yang di Banyuwangi ini seger terus, hubungannya sama lingkungan. Nah, Bu Husnul, ini ada Festival Mentari. Nah, ini boleh dijelaskan dulu, Festival Mentari ini sebenarnya apa itu? Festival Mentari ini dilatar belakang tentu dengan kebutuhan vital kita ya, tentang air. Jadi benar, merawat atau menjaga mata air. Oke. Perlu diketahui dengan luas wilayah 5.700 km kurang lebih yang ada, yang kita punya ya, secara administrasi geografis kita ini memiliki 348 sumber mata air. Wah, 300 sumber mata air itu di Banyuwangi ya? Di Banyuwangi. Data dari pengawasan yang terupdate 5 tahun sekali, dan itu tentu debitnya bervariasi, Mas Anu. Mulai dari yang terkecil 0,0020 meter kubik per detik sampai dengan 0,2250 meter kubik per detik. Sampai mancur-cur. Itu ya, luar biasa ini ya. Itu milik kita yang ada di Tuhan menganugerahkan Banyuwangi ini sangat kaya. Kita patut bersyukur, tetapi kita jangan terlena, juga harus merawat. Kenapa secara masif pemerintah daerah melalui program ini sampai dibiveskan, itu dikandung maksud mengetuk hati kita semua masyarakat Banyuwangi, mulai sejenak kita berpikir bahwa sesungguhnya kebutuhan air bersih kita sehari berdasarkan rumusnya Menteri PUPR, Mas Ranu, kita itu mulai minum, mandi, cuci orang tuh ya. Sehari itu kita butuh air 150 liter sampai 200 liter per hari loh. Itu per hari ya. Per hari loh, bayangkan. Dan itu kalau kita pikir sebenarnya kalau penduduk kita 1.700.000 Mas Ranu, kita udah hitung kita butuh air bersih atau air baku untuk masyarakat Banyuwangi itu sehari 256 juta 217 per 100 liter per hari. Itu per hari kebutuhannya per hari, ya. Dengan jumlah penduduk Banyuwangi seperti itu. Dan itu harusnya kita berpikir, kok yo gak entek-entek. Nah, tetapi kita juga harus tahu diri bahwa kita itu nggak boleh berpikir hanya untuk saat ini, tetapi keberlangsungan anak cucu kita sebagai pewaris tongkat estafet kehidupan masyarakat Banyuwangi tentu harus kita pikir sejak sekarang. Karena apa, Mas Ranu? Kita kaya sumber mata air. Tetapi kita juga punya sungai. Sungai kita 35 yang melintas antar kecamatan, satu yang melintas antar kabupaten yaitu Banyuwangi Situbondo cuman Bajulmati. Tapi perlu diketahui, sungai kita itu fungsinya saat ini hanya sebagai pematusan air hujan. Penangkap untuk wadai air hujan, Mas Ranu, Jarwang Banyuwangi. Juga sebagai tempat pelimpasan kegiatan pertanian. Sisa dari perairan pertanian langsung dibuatlah
terakhirnya muaranya tentu sebelum ke laut ke sungai. Maka dari itu debit air sungai kita itu fluktuatif. Kadang gitu. semata kaki mungkin jumlahnya. Yang jari mobilnya cetek ya. Kadang sak dengkul Mas Rano, kadang-kadang sak dodol. Bisa jadi begitu. Tapi perlu diketahui juga sampai dengan hari ini pernahkah kita menggunakan air bersih dari sungai? Enggak kan? Iya betul. Banyuwangi ini masyarakat sudah dimanjakan sejak Banyuwangi ada sejarahnya, sampai sekarang kita nggak pernah sungai. Wong Surabaya sungai, wong Kalimantan sungai Mahakam, ditampung, dijernihkan, dibagikan. Kita enggak, kita kaya, kita pakai sumber mata air yang dialirkan, yang operatornya saat ini Pudam. Bisa jadi kelompok HIPAM, bisa jadi mandiri melalui ABT. Yang pasti semuanya bersumber dari air bersih yang secara kualitas kita masih bisa menjamin untuk kesehatan masyarakat Banyuwangi, yaitu dari mata air dan air bawah tanah. Jadi kalau dulu kita punya festival sedekah oksigen dengan laku penanaman secara masif, orientasi kita berpikir untuk menyediakan oksigen udara bersih di ruang hampa kita yang kita hirup. Saat ini kita berpikir lebih dalam. Harus air. Karena apa? Air adalah sumber kehidupan makhluk hidup. Yang kedua, dalam tubuh kita 80% terdiri dari air. Nah, inilah pentingnya kita bagaimana. Kita harus bijak mulai sekarang. Nggak boleh kita membiarkan lahan-lahan terbengkalai, lahan-lahan yang nggak terurus. Harus kita tanami. Sumber-sumber mata air harus kita pelihara. Bantaran sungai kita hijaukan. Maka LH bersama dengan Dinas PU Pengairan serangkai dengan saat ini Hari Air Sedunia, mengingatkan kita kembali angka akan fungsi tupoksi kita tentunya bersama-sama seluruh elemen masyarakat. Ayo kita bersama-sama menjaga kelestarian sumber mata air. Ini yang terpenting. Seperti yang disampaikan Bu Snu tadi, bahwasanya ternyata Banyuwangi ini kaya akan air bersihnya juga ya, dengan banyaknya sumber mata air. Dengan jumlah sumber mata air yang ada di Banyuwangi tersebar ini, apakah bisa dimungkinkan akan ada lagi sumber mata air yang mungkin belum kita tahu ya? Bisa jadi begitu ya Mas Ranu ya. Kalau kita secara terus-menerus melestarikan, saya yakin di samping debit yang sudah ada ini semakin tinggi, cadangan air tanah kita semakin juga tinggi, bisa jadi anak-anak mata air akan muncul di sekitarnya. Pasti akan terjadi sepanjang kita benar-benar melakukan pelestarian lingkungan. Itu. Jadi semuanya juga kembali pada diri kita sebagai manusia yang untuk menjaga keberlangsungan, menjaga kelestarian sumber mata air di Banyuwangi ini. Dengan Festival Mentari ini, apa yang akan dilakukan untuk ini itu Bu? Festival Mentari ini teman-teman kecamatan sesungguhnya kita udah bagikan 6.000 pohon untuk pohon yang sesuai di mata air ya Mas Ranu. Ono apa itu sukun, nongko ya, itu sumbangan pihak ketiga CSR yang kita distribusikan di 25 kecamatan. Teman-teman sebelumnya sudah ada mulai karena musim hujan kan sudah ada. Nah untuk puncak acaranya nanti dilakukan dipimpin oleh Ibu Bupati bersama Musibda dan masyarakat setempat. Kita tempatkan di sumber mata air Kajar. Di mana itu? Kajar itu di atasnya Jopuro, tapi masuk wisata lingkungan Jopuro. Masih masuk lingkungan Jopuronya. Saya sudah ngomong-ngomong dengan Dinas PU Pengairan, dengan teman-teman pengelola Jopuro, rawatlah ini menjadi lahan konservasi. Jangan untuk areal bebas wisata. Kayak ono pintu pembatas nanti khusus setelah dihijaukan yang khusus. Kalau enggak ini dikai pembatas nanti teman-teman wisatanya belusukan, rusak airnya. Saya takut. Benar. Biar dia menikmati wisata yang di bawahnya. Untuk sumber mata airnya kita pelihara menjadi satu kawasan khusus, kawasan konservasi gitu. Jadi ada pemikiran memang masyarakat kenapa ditempatkan di situ. Biar Jopuro semakin semakin meningkat, menjadi kawasan wisata yang benar-benar ekoturisme. Yang kedua edukasi, kenapa juga
juga kita di tempat itu harus memelihara. Yang ketiga tentunya saya akan mensupport teman-teman pengelola Jepuro juga pelestari lingkungan di sana. Kami usulkan menjadi kelompok pelestari untuk kelompok Kalpataru ke depannya, Mas Vino. Luar biasa. Karena saya melihat agresifnya mereka melestarikan sumber mata air secara mandiri yang sudah kita amati dengan teman-teman PU Pengairan, kok sebegitu agresifnya melestarikan. Di sana ada 3 sumber mata air, Mas Rano. Yang terdekat nanti menjadi lokus kita untuk penanaman kegiatan Ibu Bupati bersama anggota Muspida tentunya. Yang masuk lagi itu ada, Mas Rano. Masih ada? Ada, besar debitnya lumayan. Memang kalau kita amati wisata daerah licin, Glagah ya, kayak Kali Baru, Glemor itu memiliki debit air sumber mata air yang cukup tinggi gitu. Yang memang daerah tangkapan hujan kalau kita perhatikan ya. Makanya kita benar-benar mengajak seluruh masyarakat mulai sekarang jangan lagi memimpikan air sungai untuk air bersih untuk generasi kita. Jangan wis kali ku menjadi kalen, Mas Rano. Nah ini Bu yang kadang menjadi dilema juga bagi masyarakat terutama yang ada di bantaran sungai, Bu ya. Pemanfaatan sungai. Apakah di Banyuwangi sampai saat ini masih ada, Bu, mereka-mereka yang memanfaatkan sungai untuk kegiatan sehari-hari itu? Mudah-mudahan nggak lagi ya, Mas Rano. Karena tetap sungai itu harus kita pelihara kebersihannya. Jangan menjadi tempat pembuangan sampah. Jangan juga menjadi tempat pembuangan limbah domestik lainnya yang cair, yang padat ya, atau kegiatan mandi cuci. Karena bagaimanapun kualitas sungai itu masih perlu dipertanyakan untuk tingkat kebersihannya. Yang kedua, bersih belum tentu kualitasnya juga cocok untuk tempat kebutuhan kita. Biarlah tetap bersih, memang harus bersih. Sungai itu sebagai pendukung untuk ruang RTH, ruang publik kita, untuk menjaga tetap kualitas udara kita menjadi tetap bersih. Memang harus begitu keberadaannya. Tapi kami tidak memimpikan mengajak masyarakat Banyuwangi menjadikan sungai sebagai penyedia air baku atau air bersih masyarakat Banyuwangi, baik saat ini maupun saat atau akan datang. Biarlah anak cucu kita tetap menikmati seperti kita adalah dari sumber mata air, Mas Rano. Maka ke depan saya ingin mendorong perusahaan daerah, Mas Rano, Pudam menjadi operator tunggal. Operator tunggal penyedia air baku. Kalau Pudam perusahaan ini menjadi operator tunggal untuk penyedia air baku domestik kebutuhan rumah tangga, industri, apakah industri perhotelan, kesehatan, perikanan, atau industri makanan lainnya lah ya, itu cukup disediakan dari Pudam sebagai operator tunggal. Saya akan mudah untuk melakukan pengendalian lingkungannya, Mas Rano. Karena titik-titik pengambilan yang dilakukan Pudam tentu menjadi konsentrasi utama kita di dalam pelestarian. Karena sudah jelas ya dari karena mana sudah ini. Jelas dari mana berapa debit yang diambil per harinya. Karena kebutuhan Pudam sendiri per hari itu 1.300.000 Mas Nono liter meter kubik per hari itu. Per hari. Jadi kita bayangkan kami mendorong tentu berharap Pudam selaku pengendali operator tunggal nantinya perusahaan daerah ya yang ditunjuk yang mampu menyediakan kebutuhan air baku untuk semua sektor baik rumah tangga maupun sektor industri. Apakah ini sudah dibicarakan dengan Pudam ini? Kita bicarakan komunikasi yang lebih lanjut, Mas Rano, karena tentu infrastruktur apa yang masih juga perlu dikembangkan dicukupi oleh Pudam tentunya sebagai perusahaan. Tetapi menurut saya itu hal yang sah-sah saja karena berdasarkan Undang-Undang Pasal 33 bukankah sumber daya alam yang Tuhan beri ini negara patut untuk mengatur dalam rangka untuk kesetaraan, kesamaan hak. Ya kan, pemerataan kesamaan hak kan diatur oleh negara. Jadi air sebagai kebutuhan baku dan listrik juga sebagai kebutuhan baku tentu sama-sama juga harus diatur oleh negara dalam rangka untuk pemerataan kesempatan untuk memperolehnya kan begitu. Yang terpenting buat kita orang lingkungan hidup, SKPD yang lainnya, PU di dalam rangka menjaga kelestarian atau sustainable yang
berkesinambungan. Itu Mas Rano yang itu ya terpenting itu ya. Sekali lagi meskipun tadi disampaikan bahwasanya dari stakeholder ini pihak terkait yang akan menjaga untuk kesinambungannya, tapi bukan berarti masyarakat ini terus ya wis sono kono biyen wis sono. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai punya pemikiran semacam itu. Ya justru ini mengajak ayo sama-sama kita bergotong royong bersama. Dari rangkaian kegiatan Festival Mentari ini nanti itu seperti apa Ibu dipusatkan di Jayapura, terus di tempat-tempat lain seperti apa? Nanti karena tahun ini Pak Bram sudah menyampaikan ya konsep untuk hybrid konsep ya. Nanti tentu kecamatan yang lain bisa secara virtual melaporkan kepada Ibu Bupati di mana di lokasi puncak acaranya yang ada di Jayapura. Bupati memantau oleh kegiatan teman-teman camat dengan Forpimka tentunya ya, dengan Korsda yang di masing-masing kecamatan dan melibatkan elemen masyarakat menanam apa yang sudah kita bagikan pohon-pohon itu. Walaupun sesungguhnya teman-teman camat sudah melakukan pasti ada yang tersisa dari yang jumlah yang kita bagikan untuk kegiatan bersamaan di hari puncak, Mas Rano. Oke, gitu. Ada berapa macam tanaman Bu yang nanti akan ditanam? Ada 3 aja, jambu hutan, nangka sama sukun. Nah, ini dari 3 jenis tanaman ini, apa alasannya kenapa harus tanaman ini, Bu? Mas Rano, tanaman itu bisa akarnya bisa menyimpan cadangan air yang sangat tinggi. Di samping memang bambu. Kalau bambu memang membutuhkan lahan tertentu ya, karena ini kita tanaman kayu. Kenapa? Biar fleksibel, karena tidak semua kecamatan punya sumber mata air. Kalau toh dia punya sumber mata air, kadang tidak terjangkau. Ono sing pojok me gunung Mas Rono. Tetapi kami yakin di hamparan manapun, apakah di kanan kiri sungai atau di tempat bekas galian ataukah di arah kiri jalan desa, ataukah memang di kaki sumber mata air, saya yakin dan secara keilmuan memang semuanya akan kalau ditanam tetap menjadi resapan air hujan dan menjadi cadangan air bawah tanah yang akhirnya menyuburkan titik-titik sumber mata air. Itu ya alasannya ya. Jadi sekali lagi untuk Anda masyarakat Banyuwangi ini terutama juga untuk memperingati Hari Air Sedunia ya. Ayo kita sama-sama bersama untuk saling menjaga kelestarian mata air kita. Di Banyuwangi sangat kaya dan itulah untuk keberlanjutan anak cucu kita nantinya begitu ya. Nah, di hari puncak nanti untuk pelaksanaan Festival Mentari itu dilaksanakan hari apa Bu? Dari jam berapa? Hari Jumat Mas Rano. Hari Jumat tanggal 26 Maret besok puncaknya karena musim hujan sudah hampir habis. Iya, betul. Yang mulai jam 6 pagi Mas. Pagi ya. Sederhana saja kegiatannya ya, membacakan sinopsis biar audien dan teman-teman camat semua tahu apa sih yang melatar belakang kegiatan ini. Karena selama ini masyarakat kita nggak paham kan. Saya yakin nggak semua tahu kalau kita tuh punya sumber mata air yang banyak, yang bervariatif, yang bisa digunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Biarlah mereka satu visi dengan kita bahwa kita itu ternyata kehidupan kita ini ditopang ini loh sumber mata air yang Tuhan kasih di bumi Belambangan, di buminya Banyuwangi. Ayo kita rawat karena ini akan menjadi tanggungan kita untuk menyediakan kepada generasi penerus kita. Bukankah kita sekarang pinjam ini Mas Rano? Betul ya. Karena kalau pinjam harus dikembalikan dengan kondisi yang baik dan lebih baik. Dan kembalikannya itu nanti kepada anak cucu yang mau nikmati. Itu dia ya. Jadi hari Jumat besok di areal wisata Jayapura sana ya, Anda nanti akan tahu bagaimana aktivitas dari kegiatan mentari ya. Mentari. Ini kenapa namanya mentari Bu Usnul? Nah, ya merawat atau menjaga mata untuk menggelitik seseorang ingin tahu aja apa sih itu mentari. Nah, itu pertanyaan makanya saya tanya. Festival mentari. Jadi kemarin juga ada yang tanya kok festival mentari parah? Serem gitu. Ya, tapi ini adalah sesuatu yang mentari itu tadi ya. Jadi makanya ayo ini mengingatkan kita kembali lagi kepada alam bahwasanya air di sekitar kita ini memang sangat melimpah dan itu berarti harus kita jaga, bukan kita abaikan, bahkan harus kita persiapkan untuk kedepannya bagi anak cucu kita begitu ya. Nah, Bu Usnul, senyampang dengan Hari Air Sedunia ini ya, mungkin ada pesan khusus kepada masyarakat ya
terkait dengan air yang ada di bumi Blambangan ini, Bu. Iya. Saya menyampaikan kepada masyarakat Banyuwangi, juga menggugah diri saya sendiri, kita semua harus mulai bijak menggunakan air. Manfaatkan setetes air. Itu harus kita ingat, itu surganya orang tua kita dulu. Jadi jangan boros-boros. Keran itu jangan di benar, sering itu lupa. Hal-hal kecil, Mas Rino. Kadang-kadang kalau AB itu sesungguhnya melukai untuk hak-hak generasi akan datang. Akhirnya air itu luber, terbuang percuma. Ya kan? Rawatlah sumber mata air dengan melakukan kegiatan penanaman di lahan apa saja. Tidak harus dekat sungainya, Mas Rino. Karena tangkapan air itu kan nggak dekat dengan mata airnya. Bisa di atasnya, samping, kiri, atau di depannya bisa kali. Tetapi juga itu akan menjamin pelestarian sumber mata air dan cadangan air bawah tanah, Mas. Kenapa saya punya mimpi operatornya itu cukup nanti perusahaan? Karena apa? Kalau semua tuh jogrok lemah, Mas Rano, ngebor air bawah tanah, takutnya pori-pori tanah ini terbuka, ada penurunan tanah, Mas Rano. Ambles ya. Engkau gak biasa banjir, jadi banjir. Kalau lebih tinggi lautnya, karena kita punya laut loh. Kita ini ke timur dibatasi laut sepanjang 170 km pantai kita. Kalau kita tidak memelihara, tidak bijak di dalam penggunaan air, apakah itu bersumber dari mata air maupun air bawah tanah, khawatirnya ada kerusakan sistem di sini, ketimpangan itu menjadikan sesuatu yang tidak baik, sehingga ada penurunan tanah karena pori-pori semua terbuka, banyak terbuka, sehingga lebih tinggi pantainya. Airnya engkau airnya Kampung Ojo Marang banjir terus, Mas Rano. Kena abrasi munggah banyune. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ini. Maka kita harus bijak menggunakan air. Jangan boros-boros. Dan terpenting jangan boros ya. Kita hemat untuk besok gitu ya. Lalu yang terlibat nanti siapa saja, Bu, di Mantara ini? Ini semua elemen masyarakat, teman-teman pemerhati lingkungan Wanantara juga hadir, kita hadirkan, ya ada masyarakat lah, semua masyarakat tanpa membedakan siapapun. Jadi siapapun ayo yang punya kepedulian ya. Kepedulian tinggi. Betul sekali. Jadi nanti boleh datang di sana. Bisa biji-biji itu loh, Mas Rano, habis makan nangka, dicuci bersih, habis gitu ditaruh di pot, di polybag. Sebenarnya mudah dilakukan ya. Mudah, Mas Rano, mencoba tak duren. Itu bisa dilakukan ya, dari hal kecil itu boleh ya. Oke, dan tetap pasti besok acaranya tetap mematuhi protokol kesehatan, ya. Harus itu. Diingatkan. Alhamdulillah Banyuwangi udah kuning ya. Semoga sampai kita hijau. Inilah yang kita harapkan perlu kepatuhan semua masyarakat. Betul, ya, supaya berbagai kegiatan berjalan, ya, roda perekonomian terus berputar, begitulah tujuan kita, dan tetap berkesinambungan pastinya, ya. Bu Husnul, luar biasa sekali pagi hari ini sudah bisa membawa wacana kepada pendengar bahwasanya betapa pentingnya air untuk kehidupan kita ke depan, untuk anak cucu kita. Semoga ini menjadi kepedulian kita bersama masyarakat Banyuwangi untuk selalu menjaga kelestarian air yang ada di bumi Blambangan ini. Dan kita sukseskan Festival Mentari tanggal 26 Maret 2021 ya. Sukses selalu untuk seluruh tim ini, tetap jaga kesehatan, semangat begitu ya. Jangan sampai ada yang sakit. Semoga saja selalu diberikan keberkahan, apalagi untuk menjaga kelestarian ini, Bu, ya. Oke, terima kasih Bu Husnul sudah berbagi informasinya, dan sahabat Blambangan, kita jumpa lagi di lain kesempatan.